Semester berapa? Semester 4. Masuk ke 4 ya. Kuliah di mana? Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta. Beri contoh kepada saya yang penjenengan lihat di dalam keseharian yang merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila. Saling menghargai perbedaan agama. Contohnya misal saya kan punya sahabat yang agama, saling mengingatkan. Oh iya, wajah sunat gitu ya. Iya. Iya betul. Terus ya semoga ya itu betul salah satu toleransi beragama. Nah, kalau melihat ini berarti sudah masuklah. Apalagi satu lagi. Tidak harus soal toleransi, tapi implementasi nilai Pancasila. Bicara contoh untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, nggak dirasakan, nggak tahu, tapi sebenarnya sudah melaksanakan. Iya, sudah menjalankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kalau dari sisi kebijakan pemerintah, bagaimana setiap anak Indonesia, salah satunya atas nama keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dari anak siapapun juga, agamanya apapun juga, golongannya apapun juga, punya hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan dan mendapatkan pembiayaan jika mereka keluarga yang tidak mampu. Kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka saya selalu mengatakan, ketika kita menjadi seorang apapun, dari dukuh, lurah, camat, bupati, DPRD, DPR RI, atau nanti penjaringan jadi bekerja di perusahaan, apapun hakikatnya, yang kita lakukan harus di dalam rangka menuju pencapaian cita-cita dari Indonesia merdeka. Apa itu? 4 hal yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai hal yang menjadi fondasi kita membuat kebijakan. Apa 4 tujuan Indonesia merdeka? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terus apa? Saya mahasiswa lagi. Terus apa? Oh, nang pembukaan itu loh. Iya, gue dosen nih. Saya sih gini loh. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, ini upacara terakhir kapan? Hah? Memajukan kesejahteraan umum. Terus 4 itu pokoknya. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ikut melaksanakan Tertiban Dunia dengan berdasar kemerdekaan dan keadilan sosial. Nah, inilah 4 hal ini yang harus tertanam sejak panjenengan jadi mahasiswa ini. Ya karena mahasiswa rata upacara yo. Gak pernah yo. Ya, payah iki wis ora upacara, ora ono pelajaran Pancasila tambah online wis. Online ini ditinggal dosene lagi ngopo ya tinggal maem tinggal apa. Ya. Jadi 4 hal itu yang harus tertanam ketika kita menjadi siapapun juga. Apalagi saya, sekarang DPR RI, saya 5 periode. 1 kali di DPRD Kabupaten, 2 kali di DPR Provinsi, 2 kali di DPR RI. Sejak awal pemahaman mengenai hal ini harus saya kuatkan. Sehingga ketika membuat kebijakan, maka 4 hal itulah yang harus menjadi tujuan kita di dalam membuat program dan kegiatan. Anda menjadi guru pun harus memberikan pemahaman. Anda menjadi dukuh, menjadi lurah, atau menjadi apa? Cita-citanya apa, Mas? Pengacara harus paham membela kebenaran atas nama keadilan sosial, atas nama kemanusiaan. Betul nggak, Mas? Orang membela karena duit, perkara kobar membela terus oleh duit, ya itu kan pekerjaannya. Gitu. Nah, saya berharap kawan-kawan semua nanti melalui Mas Rido dan Mas Lili akan mampu menerjemahkan apa yang harus kita perbuat di dalam rangka kita menegakkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 sebagai konstitusi negara. Berapa kali perubahan Undang-Undang Dasar? 4 kali. Nah, saya akan masuk ke sini sedikit saja. 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar 45. Ada sesuatu yang kemudian sekarang saat ini saat kita merasakan ada sesuatu yang tidak atau harus kita perbaiki kembali. Apa itu? Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 45, 4 kali itu 99, 2000, 2001, 2002. Itu perubahan Undang-Undang Dasar 45. Nah, apa yang hilang? Salah satunya. Yang hilang adalah MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara. Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahannya ketika MPR tidak lagi menetapkan garis-garis besar haluan negara diatur dengan ketentuan yang lain, maka muncullah yang namanya rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah yang disusun berdasarkan visi misi. Kalau presiden ya presiden. Kalau di provinsi ya visi misi calon gubernurnya. Kalau selain Jogja ya Jogja nggak ada pemilihan. Kualat ya dengan naik pemilihan. Jadi jangan pernah mimpi di Jogja jadi gubernur ya. Jengkel nanti. Lalu di kabupaten apa itu tidak demokratis? Tetap demokratis. Keputusan membuat undang-undangnya juga dibahas kok. Apakah di kabupaten kota? Iya, RPJMD-nya berdasarkan visi misi bupati atau wali kotanya. Anda bayangkan ketika berganti pemerintahan dan tidak ada garis-garis besar haluan negara. Zaman Bung Karno ada pokok-pokok haluan negara. Kemudian ada GBHN di era Soeharto, lalu hilang. Maka keputusan Mas yang MPR, hasil keputusan MPR. Maka beberapa waktu yang lalu, seminggu yang lalu, saya anggota Badan Pengkajian MPR RI, ada sekitar 30-40 orang anggota. Tidak semua anggota DPR masuk di badan ini. Ada beberapa keputusan yang diambil. Apakah keputusannya diputuskan bersama melalui ketetapan MPR? Kita akan punya yang namanya pokok-pokok haluan negara, apapun namanya. Tapi kalau dalam keputusan kemarin namanya, wah iki lho, Mas Rajut iku mau tak materiku ngono lho. Pokok-pokok haluan negara. Untuk apa? Ketika negara punya pokok-pokok haluan negara, maka siapapun presidennya, siapapun kepala daerahnya sudah punya pegangan apa yang harus dilaksanakan dan tidak boleh berbelok dari yang sudah dituangkan di dalam pokok-pokok haluan negara. Dengan cara apa? Ketika MPR tidak lagi mempunyai kewenangan untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara, kemudian kita akan membuat ketetapan MPR tentang ini, maka tetap mau tidak mau harus ada perubahan terbatas, amandemen terbatas, hanya untuk berbicara kewenangan MPR. Bukan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi MPR mempunyai kewenangan untuk menetapkan pokok-pokok haluan negara. Kita nggak perlu sahabat Bung Karno lah. Kita cukup melanjutkan yang hari ini, kemudian menjadi orang yang betul-betul berkomitmen terhadap Pancasila dengan caranya kita masing-masing. Berkendaralah yang baik di jalan raya itu. Oke, ini tadi adalah 5 inti dasar yang disampaikan Bung Karno pada waktu pidato ini. Percaya kepada Tuhan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Demokrasi di situ saya beri tanda panah, demokrasi dari berarti permusyawarahan gitu. Lanjut. Jadi ini adalah 5 nilai dasar yang kemudian membentuk
dan melahirkan bukan hanya dasar negara yang kita hidupi, tapi membentuk seluruh bangunan negeri ini, bangunan bangsa ini. Sampai sekarang kita bisa bertahan karena ada 5 hal tadi yang hidup bukan hanya di kepala Bung Karno, tapi di kepala tadi panitia 9